Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil habibil adil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiya karya Syekh Saleh Darat, marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk Syekh Saleh Darat dan juga untuk penulis Nadham Syekh Zainuddin Al-Madibari, dan kita mohon pada Allah mudah-mudahan kita beri ilmu yang manfaat, berkah dunia sampai akhirat. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-22 yang lalu, bahwa kita tidak boleh mencela kepada orang-orang ahli thariqah, baik itu guru thariqah maupun murid-murid thariqah. Jadi meskipun mereka mungkin belum pinter atau tidak pandai atau kurang menguasai ilmu syariat, kita tidak boleh memperolokkan mereka, tidak boleh mencela mereka, karena guru mursyid itu sudah mendapatkan ijazah dari silsilah masyayikh hingga sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga guru mursyid adalah anak rohaniyah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, guru mursyid itu selalu mengarahkan murid-muridnya dan juga dirinya kepada ma'rifatullah dan wusul ilallah. Maka kalau engkau melihat guru-guru thariqah atau murid-murid thariqah yang masih bodoh misalnya, atau tidak menguasai ilmu syariat misalnya, kita tetap harus memasrahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang thariqah, baik guru maupun muridnya, itu memiliki rasa cinta kepada Allah dan cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memiliki hubbullah wa hubbu rasulih. Selanjutnya pada bagian ke-23 ini masih dalam pembicaraan wasiat kelima dari para aulia Allah, yaitu al-muhafadzah ala sunan, di mana Syekh Saleh Darat menjelaskan ana dene awalul wajibi ing atase mukallaf iku ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala kelawan yakin. Maka iki guru thariqah oleh padha wuruk wong bodho-bodho iku wajib krana arah takrif, tegese arah muruki kelawan ma'rifatullah supaya bisa yakti mantep. Jadi kenapa pada pertemuan lalu kita tidak boleh mencela orang thariqah, baik gurunya maupun muridnya yang mungkin di bidang agama masih belum pinter? Itu karena kewajiban pertama bagi mukallaf. Jadi ini Syekh Saleh Darat memberi takwil bahwa kewajiban pertama bagi mukallaf adalah ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Dalam hal ini guru thariqah mengajar pada para muridnya yang bodoh-bodoh adalah wajib untuk membawa mereka kepada ma'rifatullah yang mantap. Guru thariqah berkata kepada para murid,
ya fulan, ketahuilah bahwa dalam hati sanubarimu itu ada di sebelah kiri, tepatnya di bawah susu sebelah kirimu. Engkau beritahu Allah itu esa. Engkau latih bahwa Allah itu esa, yaitu zat bila mislin, zat Allah yang tidak bisa diserupakan. Ingatlah, jangan lupa mengucapkan Allah, Allah, Allah di dalam hatimu. Jangan pernah berhenti. Jadi, guru tarekat mengajarkan agar para muridnya membaca Allah, Allah, Allah dalam hatinya. Jangan sampai berhenti. Maka mengajarkan seperti itu adalah wajib untuk tujuan ma'rifatullah sebagai kewajiban pertama orang yang beriman. Kemudian setelah itu diajari perbuatan syariat seperti wudhu, kemudian sholat. Maka apakah kalian tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat 30-31? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Ila akhir ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya atau dengan hatinya. Jadi ini penjelasan Syekh Shaleh Darat. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan dengan lisannya atau dengan hatinya bahwa Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala yang tunggal bila mithlin, yang tidak bisa diserupakan. Setelah mengucapkan seperti itu, kemudian istiqomah, yaitu menjalankan perbuatan-perbuatan syariat seperti wudhu, sholat, dan sejenisnya, maka orang tersebut ketika mati didatangi oleh malaikat, dan malaikat mengucapkan, engkau jangan takut, indan naza. Engkau jangan takut ketika roh akan dicabut. Dan jangan susah indal ba'as, ketika bangkit dari kubur. Tetapi bergembiralah kamu kepada surga yang telah disediakan untuk kamu. Kemudian tentang anak istrimu, jadi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah, tentang anak istrimu, maka akulah yang menjadi walinya di dunia dan juga di akhirat. Seperti itulah takwilnya agar kita tidak perlu suudon terhadap guru-guru thariqah, karena setiap guru mursyid thariqah itu mesti telah mendapatkan ijazah dari waliyun min auliyaillah. Jadi guru mursyid thariqah itu telah mendapatkan ijazah dari seorang wali, dari para wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib pasrah dan jangan iktirad, jangan mencela yang menjadikan engkau mahrum. Kalau kita mencela bisa menjadi mahrum dari ilmu thariqah atau diharamkan dari ilmu thariqah. Perhatikanlah olehmu wahai saudaraku ya ikhwani. Sungguhnya wali nikah dan dua saksi nikah itu harus adil. Wali nikah dan dua saksi nikah itu harus adil. Sementara di zaman sekarang ini, orang adil itu sangat sulit atau sangat jarang. Demikian juga pengantin sendiri juga jarang yang adil. Maka tidak boleh engkau menyangka dan berpendapat bahwa nikah orang zaman sekarang adalah tidak sah. Apabila engkau berpendapat bahwa nikah orang sekarang itu tidak sah, maka berarti sekarang tidak ada anak yang halal. Semua anak adalah anak jadah atau anak di luar nikah. Maka seperti ini jelas tidak boleh. Tetapi, kata Syekh Shaleh Darat, wajib engkau menyatakan sah nikahnya meskipun walinya fasik dan pengantinnya fasik, bahkan saksinya fasik. Tetap nikahnya sah. Ketika pengantinnya fasik, walinya juga fasik, padahal adil itu tidak bisa ketemu.
Adil itu tidak bisa ketemu dengan fasik. Oleh karena itu tetap harus dipandang sebagai sah. Karena demikian juga, jadi mencari orang yang adil itu demikian sulit, mencari orang yang baik seperti orang dulu juga demikian sulit. Engkau mencari guru seperti guru zaman dulu dengan sifat-sifat orang dulu itu juga sulit, bahkan mungkin malah tidak ada. Begitu juga muridnya seperti murid-murid ulama dulu itu juga sulit atau mungkin tidak ada. Al-hurri bil hurri wal abdu bil abdi al-ayah. Wallahu alam bisawab. Maka ketika kitab ini tidak menunjukkan tentang sunnah-sunnah dan adab, maka Syekh penulis Nadom berkata, Toli riyadus solihina wahkiman ma fihi tadufar bis sa'adati wa mila. Ningalono sira ing kitabe Imam Nawawi Riyadhus Shalihin ingkang amot pira-pira sunan lan adab lan nuli ngukuhono sira kelawan kukuh barang kang kasebut ing dalem iku kitab. Moko dadi bisa mekoleh sira kelawan kabegjan selawase lan nuli nglakonana sira kelawan nemen-nemen barang kang ana ing dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam bahasa Indonesia, jadi perhatikanlah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi yang memuat banyak amalan-amalan sunnah dan adab. Kemudian peganglah secara kuat apa yang tertulis dalam kitab tersebut, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan selamanya. Selanjutnya, amalkanlah dengan sungguh-sungguh apa yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi maksudnya, Syekh Shalih memberi syarah bahwa setelah melajari dengan baik terhadap kitab Riyadhus Shalihin, kemudian peganglah erat-erat dan amalkanlah apa yang tertulis dalam kitab tersebut, maka engkau akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ketika ada hal-hal yang sifatnya fardu, maka itu sangat menjadi harapan dan lebih kokoh daripada menjaga sunnah-sunnah dan adab. Untuk itu berkatalah Syekh pembuat Nadom, wahtimma bil fardil ladzi la yukrabu min dil ata'i bimisli dzalika akmila. Lan teman-teman nono sira lan teman-teman nono sira lan jenengono sira utawa nglakonana sira kelawan teman-teman kelawan nglakoni ibadah fardu ingkang ora bisa keparek kawula saking Allah Subhanahu wa taala ingkang persipatan peparing kelawan sawiji-wiji amal ingkang kaya umpamane ibadah fardu iku ora ana moko to nyampurnakno sira kabeh ing dalam ibadah ira fardu. Jadi pentingkanlah kamu dengan cara sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah fardu atau ibadah wajib. Karena tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kepada Allah sebagaimana halnya ibadah fardu. Dan sempurnakanlah dalam menjalankan ibadah fardu itu. Kemudian Syekh Shalih mensarai, karena sebelumnya telah disinggung akan perlunya menjaga sunnah-sunnah dan adab, maka bisa jadi ada ba'dul juhala, jadi sebagian orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu ilmu, bisa saja mengira bahwa menjaga sunnah-sunnah dan adab itu dianggap mencukupi sehingga tidak perlu menjalankan ibadah fardu. Jadi seperti ini kondisi anggapan orang seperti ini banyak. Kelompok-kelompok batiniah atau kebatinan atau kepercayaan itu seringkali menganggap bahwa ibadah fardu tidak penting. Yang penting itu perilaku. Yang penting asal orang bisa berbuat baik, menjaga
perbuatan baik dengan sesama itu sudah dianggap perlu, sehingga seperti sholat wajib atau sholat 5 waktu itu tidak perlu. Alasannya juga karena dia sudah berbuat baik. Jadi kalau ada orang yang seperti itu mengira bahwa sunnah-sunnah dan adab itu dianggap cukup sehingga tidak perlu ibadah wajib, maka penulis Naundom berkata, wajib bagimu untuk sungguh-sungguh menjalankan ibadah fardu. Karena tidak ada ibadah yang bisa mendekatkan kepada Allah seperti halnya ibadah fardu. Bahkan ibadah sunnah tidak sah. Ibadah sunnah tidak sah apabila belum menyelesaikan ibadah fardunya. Maka menjadi wajib untuk menyempurnakan ibadah fardunya agar ibadah sunnahnya menjadi sah. Syekh Zainuddin Al-Malibari kemudian menulis nadamnya dan mengambil lafal hadis Nabi Muhammad SAW. Mazala abdi bin nawafili yakrubu hatta akuna lahu yadan wal arjula wasam aminhu summa ainan basirati ay misla dzalika fil matalibi harwala. Ora kingsir-kingsir kawula ningsun iku padha keparek maring ingsun kelawan sebab nglakoni pira-pira ibadah sunah hingga ana ingsun iku ngreksa ingsun ing tangane kawula ningsun lan ngreksa ingsun sikil karone lan ngreksa ingsun ing pangrungune saking kawula ningsun mongko nuli ngreksa ing paningale netrane. Tegese pitulunge Allah iku kaya misale iki gauta ing dalem ing kalih hasil matlub ing dalem kencenge. Ini jadi bahasa saudara itu demikian klasik ya. Secara bahasa Indonesia, tidaklah hilang hambaku. Jadi artinya hambaku itu selalu dalam mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah, menjalankan ibadah sunnah. Sampai aku memelihara tangannya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya, dalam arti pertolongan Allah itu bagaikan anggota melalui pergelangannya sehingga bisa menggapai sesuatu yang dimaksud. Nah, kemudian bahwa Syekh Sholeh Darat memberi syarah bahwa perkataan Nadim, perkataan Syekh Zainuddin Al-Malibari itu dengan 3 bait itu mengambil hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari yang diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma tarad fi maftarat tuhu alaih wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'uidannahu. Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan atau aku mengizinkan perang terhadapnya. Nah, sangar ini. Dan tidaklah seorang hamba bertakorup atau mendekatkan diri dengan ibadah kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Jadi yang lebih dicintai adalah sesuatu yang diwajibkan, artinya ibadah-ibadah fardu. Dan senantiasa hamba-Ku konsisten bertakor padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan.
Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Karena hadis tersebut menjelaskan tentang cinta, maka Nandim juga beri tafsir dengan ungkapan ai misla dzalika fil matalibi harwala. Artinya mana hadis itu adalah kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, lan kuntu yadahu, lan kuntu rijlahu. Itu maksudnya bahwa sesungguhnya pertolongan Allah dan kebaikan Allah terhadap orang yang lebih mementingkan ibadah sunnah itu seperti 4 anggota tubuh. Jadi orang yang mementingkan ibadah sunnah itu seperti 4 anggota tubuh dalam hal kemampuannya. Jadi seperti 4 anggota tubuh seperti telinga, mata, tangan, dan kaki dalam hal kemampuannya. Katanya, aku Allah adalah pendengarannya. Jadi kuntu sam'ahu, aku Allah adalah pendengarannya. Maksudnya, aku Allah berada bagi tercapainya hajat hambaku itu lebih kuat. Jadi tercapainya hajat hambaku itu lebih kuat daripada kemampuan telinga dalam mendengarkan suara, lebih kuat dari kemampuan mata dalam melihat sesuatu, lebih kuat daripada tangan dalam menggapai sesuatu, lebih kuat langkahnya daripada langkah kaki hambaku. Jadi ini mengingatkan kita bahwa orang yang mementingkan ibadah sunnah dan mengabaikan wajib itu seperti kemampuan anggota tubuh menggapai sesuatu. Seperti telinga mampu mendengar, mata mampu melihat, tangan mampu memegang, kaki mampu melangkah. Padahal sesungguhnya ada yang lebih penting, yaitu kemampuan. Dan yang lebih penting adalah Tuhanlah yang memberi kemampuan. Artinya Tuhanlah yang memberi kemampuan telinga bisa melihat. Tuhanlah yang memberi kemampuan mata bisa melihat. Tuhanlah yang memberi kemampuan tangan bisa menggapai sesuatu, memegang sesuatu. Dan Tuhan pula lah yang memberi kemampuan kaki bisa melangkah. Oleh karena itu seharusnya manusia lebih mementingkan zat yang memberi kemampuan sebagai kewajiban daripada wujud kemampuan itu sendiri sebagai sunnah. Atau dengan bahasa lain, misalnya kaki, bahwa kaki mampu melangkah itu lebih penting sebagai wajib daripada langkahnya kaki itu sebagai sunnah. Karena kalau mampu melangkah, bisa berhenti. Tapi kalau langkahnya saja, kemudian tidak ada kemampuan melangkah, punya kaki saja tidak ada kemampuan melangkah, maka jelas tidak mungkin. Maka yang memberi kemampuan itu jauh lebih penting daripada kemampuannya itu sendiri. Wakila, nah, maka selanjutnya makna kuntu sam'ahu atau kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu, maksudnya adalah kuntu hafidun sam'ahu. Jadi aku adalah pendengarannya, maksudnya adalah kuntu hafidun sam'ahu. Maksudnya aku adalah pendengarannya, artinya adalah kuntu hafidun sam'ahu. Aku adalah pemelihara pendengarannya. Maksudnya aku Allah lah yang memelihara pendengarannya. Sehingga ia tidak mendengarkan sesuatu kecuali yang halal. Jadi ada beberapa pandangan dari para ulama. Ulama yang tadi adalah berkaitan dengan kemampuannya. Kalau yang ulama yang ini bahwa berpendapat bahwa Allah itu yang memelihara pendengaran. Maksudnya aku Allah lah yang memelihara pendengarannya sehingga tidak mendengarkan sesuatu kecuali yang halal atau yang sunnah atau yang wajib bagi pendengarannya. Sehingga pendengaran itu tidak mau mendengarkan sesuatu yang haram atau melihat yang haram. Jadi pendengarannya tidak mau melihat yang haram
pendengarannya tidak mendengarkan yang haram, matanya tidak melihat yang haram, tangannya tidak menggapai yang haram, kakinya tidak berjalan pada tujuan yang haram, sehingga semua tingkah lakunya adalah ibadah. Orang yang seperti ini betul-betul mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Selanjutnya pada hadis tersebut menjelaskan tentang ibadah wajib yang lebih dicintai Allah daripada ibadah sunnah. Tetapi hadis tersebut juga memberitahukan kepada kita tentang mahabbah kepada Allah. Dan untuk mahabbah kepada Allah itu hambanya dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah-ibadah sunnah itu merupakan luhur-luhurnya untuk pangkat salikin, orang yang beribadah. Bahkan Ba'dul Arifin berkata, sebagian arif, orang yang arif itu berkata, itba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi itu akan menghasilkan makrifat. Menjalankan kewajiban itu akan mendapatkan kurbah atau mendapatkan kedekatan kepada Allah. Dan membiasakan amalan sunnah itu menghasilkan mahabbah atau cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Sya'rani berkata, orang yang muwadobah ala sunnah, jadi orang yang muwadobah ala sunnah atau orang yang menekuni sunnah Nabi itu akan dikasih oleh Allah. Orang yang tekun dalam amalan sunnah itu akan dikasihi oleh Allah. Nah, ketika sudah dikasihi akan menjadi dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka akan diperlihatkan asrarus syariah, yaitu rahasia-rahasia ajaran syariat. Kemudian sebagian arifin juga berkata, hati salik atau kolbu salik, kolbu hati orang yang ibadah, tidak akan terbuka kecuali dengan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Maka ketika manusia menjalankan ibadah fardu, saya ulangi, ketika manusia menjalankan ibadah wajib atau fardu, maka ibadahnya itu cenderung ittiror atau darurat. Jadi kalau orang menjalankan ibadah fardu itu cenderung darurat, terpaksa karena takut, siksa, dan ingin surga. Bukan karena cinta kepada Allah. Itu kalau menjalankan ibadah fardu. Berbeda dengan orang yang menjalankan ibadah sunnah. Sunnah itu, ibadahnya kepada Allah itu ikhtiar. Bukan karena takut kepada siksanya, dan juga bukan karena ingin surganya. Tapi ibadahnya itu semata-mata karena cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dengan cinta pada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan mengimbanginya dengan mengasihi hambanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang menjalankan kewajiban-kewajiban sekaligus menjalankan sunnah-sunnah sehingga Allah dekat dengan kita, kita bisa dekat dengan Allah, selanjutnya Allah mengasihi kita, mencintai kita, sehingga kita bisa mendapatkan asrarus syariah, mendapatkan rahasia-rahasia ajaran syariat Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan memberi hidayah kepada kita, sehingga sampai akhir hayat kita tetap dalam kemusliman kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan berkah dan manfaat ilmu kita fid dini wa dunya wal akhirah. Marilah kita tutup dengan bacaan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.